Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah Raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-16 dengan judul Pendekar Lengan Tunggal. Dalam seri ke-471 ini didukung oleh para pemain Indrawati sebagai Dewi Upas, Ari Purnamosidi sebagai Layang Samba, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Nanang sebagai Jambu Nada, Iwan Dahlan sebagai Pranayam, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Dewi Upas masih sanggup berdiri. Bahkan dia melangkah terhuyung-huyung ke arah Arya Kamandanu. Mulut dan telinganya mengeluarkan darah kental kehitam-hitaman. Kau hebat, Kamandanu. Benar kata orang-orang.
Kau pendekar perkasa, tapi kau tidak bisa membunuhku. Aku belum kalah. Aku masih sanggup bertarung. Nenek Upas. Layang Samba, aku sudah berjanji akan membunuh Arya Kamandanu. Dan sekarang aku akan memenuhi janjiku. Lihatlah, akan kubunuh dia. Akan kubunuh musuh besarmu itu. Kau terluka, Nek. Mulutmu dan telingamu berdarah. Tidak, Layang Samba. Aku masih kuat. Minggirlah. Jangan berdiri di situ. Baik, Nenek Upas. Ayo, Kamandanu. Dewi Upas terus melangkah setindak demi setindak. Arya Kamandanu tetap berdiri tegak di tempat semula. Jarak mereka tinggal beberapa langkah lagi. Tiba-tiba wajah Dewi Upas menjadi tegang. Warnanya berubah-ubah. Semula wajahnya menjadi kuning pucat, kemudian berubah menjadi hitam. Dan akhirnya wajah perempuan itu berkerut-kerut dengan hebat. Lidahnya menjulur keluar, sementara air ludahnya berceceran. Tiba-tiba Dewi Upas seperti mengerahkan kekuatannya untuk yang terakhir kalinya. Arya Kamandanu terkejut, tapi dia terlambat mendorong tubuh Pranayam. Pranayam yang pada saat itu berdiri tidak jauh dari Arya Kamandanu juga tidak menduga sama sekali. Tiba-tiba saja dia melihat Dewi Upas merentangkan tangannya dan selanjutnya terjadi benturan hebat. Pranayam terpental ke belakang dan jatuh di atas rumpun belukar. Demikian pula halnya dengan Dewi Upas. Dia pun jatuh tersungkur, terlentang di sela-sela akar pohon, mengejat-ngejat sebentar, kemudian diam untuk selama-lamanya. Oh, Ayah, perempuan itu jahat sekali. Dia telah berbuat licik. Aku sama sekali tidak menduga dia akan menyerang orang ini, Jambunada. Semula kukira dia masih penasaran padaku. Lihat, Ayah. Kasihan orang ini. Wajahnya sampai gosong. Iya. Dia kena hantaman Aji Tapakwisa. Perempuan itu menyemburkan ludah yang sangat berbisa ke wajahnya. Rupanya dia ingin melampiaskan dendamnya di saat-saat terakhir. Tapi mengapa harus orang lain menjadi korban? Ayah, apakah dia masih hidup? Dia masih bernapas, Jambunada. Tapi kukira lukanya sangat parah. Apakah kau bisa menolongnya? Aku akan berusaha. Arya Kamandanu duduk bersila di samping Pranayam yang terlentang tak berdaya. Dia lalu memeriksa wajah Pranayam yang gosong kena sengatan Aji Tapakwisa. Setelah itu dia memejamkan matanya sesaat. Kemudian mulai mengucapkan kata-kata dalam hati. Kata-kata yang ditujukan pada sang pemberi hidup. Roh yang maha besar, sukma yang maha tinggi, yang menguasai nasib manusia di seluruh Mayapada.
Engkau adalah Raja Kebenaran, kebenaran yang tiada bercacat celah, kebenaran yang maha indah, gilang gemilang laksana matahari pagi terbit di permukaan telaga abadi. Kebenaran langgeng, tiada awal, tiada akhir. Dan aku hanyalah segumpal napas yang kau tiupkan ke rahim ibuku. Tubuhku kotor dilumuri debu dunia, jiwaku lusuh dibalut nafsu angkara. Aku ini makhluk tidak berdaya, aku tidak bisa apa-apa. Kaulah yang bisa, kaulah yang memiliki segala daya. Kaulah yang membangunkan dan yang menidurkan mataku. Kaulah yang merentangkan mimpi-mimpi dalam tidurku. Kaulah yang menggerakkan kaki dan tanganku. Kaulah yang menyalakan dan memadamkan api semangatku. Kaulah yang menggerakkan kehidupan dalam setiap tetes darahku. Aku ini makhluk yang tidak memiliki apa-apa. Kaulah yang memiliki rambutku. Kaulah yang memiliki mulut dan lidahku. Kaulah yang memiliki panca indraku. Kaulah yang memiliki kepandaianku. Kaulah yang memiliki keberhasilanku. Kaulah yang memiliki dan menjalankan pikiran-pikiranku. Kaulah yang memiliki sukmaku. Kaulah yang memiliki hidupku. Kaulah yang ada dan selalu bekerja dalam diriku sepanjang zaman. Kaulah kepada siapa kuserahkan segala-galanya. Terjadilah apa yang akan terjadi sesuai kehendakmu semata-mata. Selesai berkata-kata dalam hati, Arya Kamandanu memusatkan seluruh pikirannya pada kekuatan ular naga Puspa Kresna yang bersarang dalam tubuhnya. Jambunada melihat wajah ayahnya menjadi tegang. Telapak tangan Arya Kamandanu meraba wajah Pranayam dengan jari jemari yang gemetar. Dan saat berikutnya, apakah dia akan sembuh kembali seperti sedia kala? Kita serahkan semuanya pada Yang Maha Kuasa, Jambunada. Kalau Yang Maha Kuasa menghendaki orang ini sembuh, maka dia akan sembuh. Kita lihat saja nanti. Oh, ayah, dia mulai bergerak. Lihatlah, dia mulai bergerak dan luka-luka di wajahnya tiba-tiba saja lenyap. Kau telah berhasil menyembuhkannya. Bukan aku yang menyembuhkannya, Jambunada. Kalau memang dia sembuh, aku hanyalah perantara saja. Tenanglah, Tuan. Berkat karunia Sang Hyang Widi, Tuan telah selamat. terima kasih. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Tuan pingsan cukup lama, dan kami senang melihat Tuan sadar kembali. Oh, terima kasih atas pertolongan Tuan. Oh, benarkah Tuan ini yang bernama Arya Kamandanu? Iya, saya Arya Kamandanu. Oh, saya sama sekali tidak menduga. Oh, saya merasa sangat beruntung karena dapat bertemu dengan seorang pendekar ternama. Sudahlah, lebih baik Tuan istirahat barang sejenak. Jambunada, kalau kau masih mempunyai simpanan air, tolong beri Tuan ini minum sedikit. Ya, ya. Kukira masih ada air dalam kantongku ini.
Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Pranaya merasa tubuhnya menjadi lebih segar setelah minum seteguk air. Pada saat mereka bertiga mencari tempat duduk untuk meneruskan pembicaraan, terdengar suara mendesis. Suara itu seperti suara seekor ular berbisa yang sudah sekarat. Ternyata suara itu datang dari tubuh Dewi Upas yang masih terlentang di tempat semula. Lihat, Ayah. Jangan-jangan perempuan jahat itu masih hidup. Apa yang akan kau lakukan, Jambunada? Aku mau melihat lebih dekat. Tidak usah. Dewi Upas sedang melepaskan ilmunya. Kita lihat saja dari sini. Oh, hampir saja perempuan itu membunuh saya, Tuan. Kalau Tuan tidak segera datang menolong, barangkali sekarang saya sudah terlentang tidak bernyawa lagi. Dia mempunyai ilmu pukulan yang sangat dahsyat. Namanya Aji Tapakwisa. Dulu saya pernah merasakannya pada saat berhadapan dengan murid tunggalnya yang bernama Dewi Sambi. Oh, lihat, Ayah. Ada asap. Ada asap putih keluar dari rongga mulutnya. Jambunada hampir saja tidak dapat menahan diri. Dia melihat tubuh Dewi Upas bergerak-gerak, tapi sesungguhnya perempuan tua itu sudah tak bernyawa lagi. Gerakan itu terjadi karena pengaruh ilmu ular yang perlahan-lahan keluar dari dalam raganya. Memang benar, asap putih mengepul dari mulutnya yang sedikit terbuka, dan asap itu terbang bersama angin malam. Jangan berdiri di sebelah situ. Hati-hati, Jambunada. Asap itu mengandung racun mematikan. Pemandangan selanjutnya ternyata lebih mengerikan. Tubuh Dewi Upas seperti menggelinjang-gelinjang dan wajahnya mengkerut dengan hebat sekali. Tapi setelah asap putih lenyap, tubuh itu kembali diam. Dan sekarang Dewi Upas sudah menjadi kosong. Ilmunya yang dahsyat sudah pergi meninggalkan raganya yang sudah tidak bernyawa lagi. Maka tamatlah riwayat Dewi Upas, guru Dewi Sambi yang bersemayam di lereng Gunung Kawi. Sebuah bayangan berlari-lari kecil menuruni lereng bukit. Suatu saat bayangan itu seperti berlari-lari sempoyongan. Bulan tua tersembul di balik awan, dan cahayanya yang taram-temaram menerangi wajah Layang Samba. Oh, Nenek Upas. Kasihan Nenek Upas. Aku sudah tidak mempunyai guru sekarang. Nenek Upas sudah mati. Ternyata Nenek Upas tidak mampu mengalahkan musuh besarku. Oh, Arya Kamandanu, kau telah membunuh orang tua laki-lakiku. Dan sekarang guruku, Arya Kamandanu. Kapan aku bisa membalas dendam? Oh, tidak mungkin. Sedangkan Nenek Upas saja tidak sanggup. Apalagi aku. Oh, Layang Samba. Alangkah sialnya nasibmu. Alangkah marahnya kau ini.
Setelah berbulan-bulan mencari dan setelah bertemu dengan musuh besarmu, ternyata kau harus berhadapan dengan kegagalan. Oh, sakit sekali rasanya hatiku ini. Tidak! Aku tidak akan berhenti sampai di sini. Suatu saat aku akan membalas perbuatan Arya Kamandanu. Dan kalau Arya Kamandanu sudah mati karena usia tua, pasti ada yang akan kujadikan sasaran. Jambu Nada. Bocah bersisik ular itu, dia nanti akan menjadi musuh besarku. Aku tidak akan pernah puas. Hatiku tidak akan menjadi lega sebelum dapat membinasakan Jambu Nada. Tunggu pembalasanku, Jambu Nada. 1 tahun, 2 tahun, atau 10 tahun akan kutunggu. Kau pun harus menunggu. Kita akan sama-sama menunggu saat itu tiba. Kalau orang tuamu sudah tiada lagi, persoalannya menjadi lebih mudah. Aku pasti dapat mengalahkanmu. Hati-hati, Jambu Nada. Selama Layang Samba masih hidup, kau harus selalu waspada. Kau tidak akan kubiarkan tidur dengan nyenyak. Tak akan kubiarkan makan dengan perasaan nyaman. Aku Jambu Nada. Akulah musuh bebuyutanmu. Wahai para dewa di atas langit. Wahai bulan yang mengambang di angkasa raya. Wahai sukma-sukma berkeliaran penuh rintihan penderitaan. Dengarkan sumpahku ini. Sumpah Layang Samba, putra Dewi Sambi. Saksikanlah wahai alam semesta. Saksikanlah sumpahku. Biarlah langit runtuh dan bintang bertaburan jatuh ke permukaan bumi. Biarlah jagat raya ini berguncang. Jika Jambu Nada menjadi segumpal batu, aku akan menjadi air bah yang akan menggelindingkannya dari atas gunung. Jika Jambu Nada menjadi air telaga, aku akan menjadi 1000 matahari. Dan aku akan membuat air telaga itu mendidih, membakarnya sampai habis, sampai kering kerontang. Jika Jambu Nada menjadi pohon-pohon buah, aku akan menjadi hama. Akan kuserang dia siang malam. Dan pohon-pohon itu akan mati, membusuk, kering dan luluh ke bumi. Inilah sumpahku. Sampai kapanpun Jambu Nada akan menjadi musuh besarku. Dengar wahai jin siluman yang menghuni lereng-lereng bukit. Dengar wahai roh gentayangan yang terbang melintasi kegelapan malam. Dengar dan saksikan sumpahku ini. Suatu saat aku akan membinasakan Jambu Nada. Inilah cita-citaku. Akan kucari kelengahannya. Dan kalau dia tetap waspada, aku akan masuk menyelinap ke dalam hatinya untuk merogoh jantungnya. Dengar wahai Jambu Nada, malam kau menjadi musuhku, dan siang kau menjadi seteruku. Tak ada hari perdamaian bagimu. Kita akan terus berperang. Bendera akan berkibar. Dan kita akan terus berlaga di gelanggang
selama-lamanya sampai kau binasa. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Layang Samba terus berteriak-teriak untuk melampiaskan rasa kecewa dan dendamnya. Tapi akhirnya dia menjadi lelah sendiri. Dan kembali Layang Samba melangkah terhuyung-huyung. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Layang Samba, bocah remaja itu berteriak-teriak bagaikan orang kesetanan. Dia kesal, marah, sekaligus sedih. Tapi di antara berbagai macam perasaan, hanya satu yang membuatnya sangat tertekan, ialah perasaan dendam. Dendam itu memancar kuat dan terpantul di wajahnya. Tapi Layang Samba untuk sementara terpaksa memendam perasaan dendam yang setiap saat bakal meledak dengan dahsyat. Karena memang kemampuannya terbatas, dia merasa tak mungkin bisa mengalahkan Arya Kamandanu. Akhirnya Layang Samba terhuyung-huyung pergi. Bocah remaja itu kembali berjalan menuruni lereng bukit. Taram-temaram cahaya bulan tua di atas langit menerangi sosoknya yang timbul tenggelam di balik gelapnya pohon-pohon. Sementara itu, Pranayam nampak mulai semakin segar. Wajahnya yang semula gosong dan berwarna kehitam-hitaman sudah pulih kembali seperti tak ada bekasnya. Arya Kamandanu duduk bersebelahan dengan Jambu Nada. Mereka segera terlibat dalam pembicaraan tentang berbagai macam hal. Jadi Tuan Putri Tunggadewi dan Raja Dewi sekarang bersemayam di lereng Gunung Lejar. Benar, Tuan. Beliau berdua terpaksa lengser, terpaksa meninggalkan istana Majapahit karena ulah Gusti Prabu Jayanegara. Sayang sekali. Mengapa Gusti Prabu Jayanegara tidak meneladani Ramandanya? Jika dibandingkan dengan almarhum Gusti Prabu Kartarajasa Jayawardana, Gusti Prabu Jayanegara bagai bumi dan langit. Iya, memang begitulah keadaannya Tuan Pranayam. Dua orang raja mempunyai dua sifat. Mereka pun manusia biasa yang tidak luput dari perbedaan-perbedaan. Tapi mudah-mudahan saja Gusti Prabu Jayanegara segera menyadari kekeliruannya dan membuang watak-wataknya yang kurang bijaksana. Ya, memang demikianlah harapan kami semua, Tuan Arya Kamandanu. Kami hanyalah para kaula. Tugas para kaula, kewajiban para kaula hanyalah menjunjung tinggi titah Sri Baginda. Kita disuruh ke selatan, maka kita pergi ke selatan. Kita akan pergi ke arah mana sesuai dengan perintah raja. Itu sudah sangat baik, Tuan Pranayam. Tapi akan menjadi lebih baik jika perintah itu datang disertai garis-garis kebijaksanaan. Jadi dua-duanya harus baik. Punggawa kerajaannya berwatak baik, setia dan jujur, sedangkan raja bijaksana dan mampu menurunkan perintah demi kesejahteraan rakyat banyak. Maaf, Tuan Arya Kamandanu.
Bolehkah saya menanyakan sesuatu tentang diri Tuan? Silakan Tuan Pranayam. Kalau memang saya mampu, saya akan berusaha menjawab pertanyaan Tuan dengan baik. Tuan adalah seorang pendekar perkasa yang ternama. Maaf Tuan, itu dulu. Sekarang saya sudah mundur dari kehidupan dunia ramai. Ya, justru itulah yang ingin saya ketahui, Tuan Arya Kamandanu. Mengapa Tuan harus mundur? Bakat dan kemampuan Tuan pasti akan sangat berguna untuk membangun negeri ini. Tidak Tuan Pranayam. Sekarang saya merasa tidak cocok tinggal di lingkungan istana. Dan lagi sudah sepantasnya saya memberi kesempatan pada yang lebih muda. Asal dibina dengan baik, banyak anak-anak muda yang berbakat. Sayang sekali. Kalau saja Tuan Arya Kamandanu masih seperti dulu, masih tinggal di lingkungan istana, masih bekerja sebagai pengawal raja, mungkin keadaan negeri Majapahit tidak akan seperti ini, Tuan. Tuan Pranayam, kita tidak bisa merubah apa yang sudah diramalkan tentang sebuah negeri. Sebuah negeri ibarat sebuah kapal yang berlayar di tengah samudera. Suatu saat dia kena hempasan badai ataupun gelombang laut yang tinggi. Kita tidak perlu khawatir. Justru gelombang laut dan badai akan membuat kapal itu banyak mempunyai pengalaman di tengah samudera raya. Suatu saat nanti, kapal itu akan menjadi dewasa dan mengerti tentang arti sebuah pelayaran. Dan kalau semuanya bekerja dengan baik, semua berjalan dengan baik, suatu saat nanti, kapal itu akan berlabuh di pantai yang bahagia, aman dan sejahtera. Pantai yang dirindukan oleh semua orang. Ada satu hal yang membuat kami gelisah, Tuan Arya Kamandanu. Para penggawa kerajaan, para prajurit, para pegawai istana, anak-anak muda, dan masyarakat luas di negeri Majapahit sekarang ini membutuhkan seorang panutan. Tapi mereka belum menemukan apa yang mereka cari. Panutan itu belum ada, Tuan. Bukankah hal ini bisa mendatangkan malapetaka? Ada jurang pemisah yang dalam antara pegawai rendah dan pegawai yang berpangkat tinggi. Mereka yang kebetulan menjadi pegawai rendah, pekerjaannya hanya mengeluh, menyesali nasib dan bekerja dalam suasana iri hati. Sedangkan mereka yang berpangkat tinggi lebih-lebih lagi, mereka menjadi sombong. Mereka menjadi orang-orang serakah dan tidak tahu diri, Tuhan. Kalau memang begitu, suasana istana Majapahit sangat memprihatinkan. Jurang pemisah seperti itu sebenarnya tidak perlu ada. Kau benar, Tuan Pranayam. Memang harus ada panutan. Tapi menurut pendapat saya, di antara penggawa kerajaan yang buruk, pasti ada penggawa-penggawa kerajaan yang baik. Saya kira tidak seluruhnya penggawa kerajaan Majapahit berwatak culas. Memang, Tuan. Ada juga penggawa kerajaan yang baik. Tapi jumlah mereka sangat sedikit. Paling-paling hanya beberapa gelintir orang. Bukankah itu tidak ada artinya? Apa artinya sebuah pelita kecil di tengah malam buta dan angin bertiup kencang, Tuan? Akhirnya pelita itu pun akan padam juga. Sudahlah, Tuan Pranayam. Sebaiknya Tuan tidak perlu berpikir terlampau jauh. Sekarang ini pusatkan saja perhatian Tuan pada perjuangan Tuan Putri Tunggadewi dan Raja Dewi. Saya menganjurkan agar Tuan Pranayam kembali ke lereng Gunung Lejar. Dan Tuan sendiri bagaimana? Saya juga akan kembali ke tempat di mana saya tinggal selama ini. Saya merasa hidup dengan tenang di sana. Bagi saya dunia kekerasan sudah berlalu. Dan sekarang, selama menjalani sisa-sisa hidup saya ingin suasana tenang dan damai. Baiklah. Saya bisa mengerti kehendak Tuan Arya Kamandanu. Tapi bagaimana dengan putra Tuan? Kasihan kalau dia ikut hidup mengasingkan diri di tempat yang terpencil dan sunyi, Tuan.
dia masih cukup muda. Dia harus banyak belajar dan mencari pengalaman. Apa maksud Tuan Pranayam? Ya, kalau Tuan tidak keberatan, saya ingin membawa Jambu Nada. Mengapa harus begitu? Jambu Nada masih terlalu kecil. Ayah, kau sendiri sering berkata bahwa aku harus mencari pengalaman. Aku harus bisa hidup mandiri. Dan aku akan senang kalau ayah mengizinkan aku ikut bersama Tuan ini. Nah, Tuan Arya Kamandanu, Tuan harus memberi kesempatan pada Jambu Nada untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang dewasa. Ya, tidak mungkin dia selamanya ikut bersama Tuan, bukan? Tentu saja tidak, Tuan Pranayam. Saya kira Jambu Nada memang harus belajar hidup sendiri. Tapi saya kira sekarang bukanlah saatnya yang tepat. Saya belum pernah melihat istana Majapahit. Seperti apa istana itu? Jambu Nada, kau tidak boleh terburu-buru. Suatu saat nanti, kalau kau benar-benar sudah siap, aku pasti akan mengizinkanmu pergi kemana kau suka. Sekarang ini belum. Belum saatnya, anakku. Kau harus bersabar. Orang sabar menjadi kekasih para dewata. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Malam itu mereka tidak tidur. Arya Kamandanu, Pranayam dan Jambu Nada bercakap-cakap sampai menjelang pagi. Dan pada saat sinar matahari mulai tersembul di punggung bukit, Arya Kamandanu berdiri. Pranayam juga segera berdiri. Nah, Tuan Pranayam, kami harus kembali ke lereng Gunung Arjuna. Ya, sayang sekali. Sayang sekali mengapa Tuan harus mengubur kemampuan Tuan di lereng Gunung Arjuna. Tuan Pranayam, Tuan tidak perlu berkecil hati. Saya hanyalah setitik debu di atas permukaan bumi Majapahit ini. Masih banyak orang lain yang mampu. Saya yakin suatu saat nanti, Tuan Pranayam akan bertemu dengan mereka dan berjuang bersama-sama. Saya yakin negeri Majapahit akan mampu berdiri tegak mengatasi gelombang kehidupan. Sejarah sudah dipancangkan. Kehendak para dewata tidak akan bisa dihindarkan oleh manusia. Jambu Nada? Iya, Ayah. Kau sudah siap? Kita akan berangkat sekarang. Lihatlah, lereng Gunung Arjuna sudah menanti kita. Aku siap, Ayah. Nah, Tuan Pranayam, selamat jalan. Kalau Tuan nanti kembali ke lereng Gunung Lejar, tolong sampaikan salam dan bakti saya untuk Tuan Putri berdua. Terima kasih Tuan Arya Kamandanu. Mudah-mudahan para Dewata Agung memberkati kita semua. Ayah, kapan saya boleh pergi ke istana Majapahit? Jambu Nada, kalau kau tidak sabaran, aku malah akan melarangmu pergi ke Majapahit untuk selama-lamanya. Jambu Nada, kau seorang bocah yang cerdas. Tapi sekarang ini, kau harus menuruti perkataan orang tuamu. Dia memang keras kepala, Tuan. Tapi sesungguhnya dia seorang anak yang baik. Saya bukannya berjanji, Tuan Pranayam. Tapi kalau suatu saat nanti Jambu Nada sudah cukup usia, saya ingin menitipkannya pada Tuan Pranayam. Apakah Tuan menerimanya? Mengapa tidak, Tuan? Saya merasa mendapat kehormatan yang besar. Selama ini saya hanya mengagumi nama besar Tuan Arya Kamandanu. Dan ternyata Tuan Arya Kamandanu memang pantas memperoleh nama besar.
Tuan adalah seorang pendekar yang perkasa, tapi rendah hati. Tuan Pranayam, bagaimanapun besarnya sebuah nama, dia hanyalah nama. Dan bagi saya yang penting bukanlah nama, melainkan sikap hidup kita dan segala perilaku kita. Akhirnya Arya Kamandanu dan Jambu Nada melangkah meninggalkan lereng bukit. Mereka berjalan beriring-iringan menyusuri jalanan setapak. Sementara Pranaya masih berdiri di tempat semula. Dia terus mengawasi Arya Kamandanu dan anaknya yang bergerak semakin jauh. Arya Kamandanu. Dulu kukira nama itu hanyalah sebuah dongeng. Tapi ternyata anggapanku keliru. Arya Kamandanu. Kalau saja Mupi Majapahit ini mempunyai 10 orang seperti Arya Kamandanu, negeri ini akan menjadi jaya dan sentosa untuk selama-lamanya. Arya Kamandanu. Sungguh besar namamu dan sungguh mulia hatimu. Sayang sekali, mengapa orang seperti Arya Kamandanu harus mengundurkan diri dari dunia ramai? Sementara kita sekarang membutuhkan seorang panutan. Tapi Arya Kamandanu malah membuang dirinya ke atas lereng Gunung Arjuna. Ya, pasti dia mempunyai alasan yang kuat. Arya Kamandanu. Arya Kamandanu. Pranayam kembali ke pondoknya di lereng Bukit Ayudawara. Dia segera menceritakan pertemuannya dengan Arya Kamandanu. Buya mendengarkan dengan penuh seksama. Jadi, ayah ingin kembali ke lereng Gunung Lejar? Aku tidak mempunyai pilihan yang lebih baik, Buya. Kita tidak bisa mengembara seperti ini selama-lamanya. Kita harus berbuat sesuatu yang berguna untuk Tuan Putri Tunggadewi dan Raja Dewi. Lalu bagaimana dengan Lata Manjari, ayah? Apa maksudmu? Apakah kita juga akan membawanya ke lereng Gunung Lejar? Apa? Kau akan membiarkan anak itu tinggal sendiri di pondok ini? Saya takut anak itu nanti akan merepotkan kita semua, ayah. Buya, dia akan menjadi adikmu yang manis. Kalian berdua akan menjadi anak-anak angkatku yang manis. Tentu saja, aku tidak bisa meninggalkannya sendirian di tempat ini atau dimanapun juga. Sudahlah, segera benahi pakaianmu. Bawalah perbekalan secukupnya. Hari ini juga kita berangkat ke lereng Gunung Lejar. Pranayam dan Buya segera bekerja membenahi pakaian dan perbekalan. 2 buah buntalan besar tergantung di pundak Pranayam, sementara Buya melangkah sambil menggendong Lata Manjari. Begitu tiba di kaki Bukit Ayudawara, nampak puluhan warga desa menunggu di sana.
Ternyata mereka adalah warga desa Pajarakan dan Kancipuri. Loh, Balaba? Pak Gubraja? Ada apa ini? Ampun Tuan Pranayam. Ampun kalau kami telah mengganggu Tuan. Sepertinya kalian mempunyai keperluan yang sangat penting. Benar Tuan. Kami warga desa Pajarakan dan Kancipuri ingin menemui Tuan di pondok Tuan. Iya. Kami semua ingin berguru pada Tuan Pranayam, pendekar lengan tunggal. Berguru? Iya. Kalian ini bisa saja. Aku bukanlah seorang guru. Kalian jangan bergurau. Tidak Tuan Pranayam. Kami sudah bertekad bulat. Kami tidak akan kembali ke desa kami. Kami ingin berguru kepada Tuan. Apapun yang Tuan perintahkan, kami akan mengerjakannya dengan senang hati. Tunggu dulu. Kalian pasti tidak bersungguh-sungguh. Tuan, kami bersungguh-sungguh Tuan Pranayam. Kami ingin belajar ulah kanuragan. Lihatlah. Kami membawa 80 pemuda-pemuda desa. Dan mereka semua ingin berguru kepada Tuan. Iya Tuan. Berguru itu sesuatu yang baik. Aku setuju. Tapi kalian bisa mencari guru yang lain. Guru yang tepat untuk kalian. Apakah Tuan keberatan mengajari kami ilmu kanuragan? Ketahuilah Pak Gubraja, Balabak, dan kalian semuanya. Sekarang kami akan pergi dari Bukit Ayudawara. Kami harus segera kembali ke lereng Gunung Lejar. Pranayam berusaha menolak dengan halus keinginan warga desa Pajarakan dan Kancipuri. Tapi sepertinya mereka sudah bertekad tak ingin kembali ke desa mereka. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Pranayam menerima mereka dan membawanya ke lereng Gunung Lejar? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.